Saat posisi Tangsan sudah benar-benar terdesak, beruntung Guru Zhou dan teman-temannya datang tepat waktu untuk menghentikan kakek Mengsu. Guru Zhou jelas tahu batasannya yang tak mungkin bisa menang jika duo maut itu sudah bersatu. Ia lantas mencoba bernegosiasi dengan mengajak Mengsu untuk bicara empat mata. Setelah pembicaraan singkat mereka, seketika ekspresi kejam dari Mengsu berubah menjadi lebih hangat. Dari Guru Zhou, ia kini tahu kalau Tangsan adalah murid dari Master Xiao, orang cerdas yang menciptakan banyak teori di dunia roh. Oleh karena itu, ia pun kali ini bersedia melepaskan Tangsan. Namun saat akan beranjak pergi, Meng Yiren yang masih tak terima dengan Tangsan yang telah mengacaukan kesempatannya naik tingkat, menantangnya bertanding dengan taruhan. Jika ia menang, maka Tangsan dilarang menyerap cincin roh dari siluman laba-laba tersebut. Namun jika ia kalah, maka Tangsan bebas melakukannya. Tangsan pun menyetujuinya. Tapi sebelum mulai, Oishike menyela dengan mengatakan bahwa taruhan tersebut kurang adil karena tidak ada sesuatu milik Meng Yiren yang dipertaruhkan. Maka dari itu, ia menambahkan kesepakatan konyol, yaitu jika Meng Yiren kalah, ia harus bersedia memberikan sebuah ciuman. Singkat cerita, karena keduanya telah sepakat, pertandingan pun bisa segera dimulai. Meng Yiren menjelaskan bahwa pertandingannya adalah melemparkan beberapa pisau untuk mengenai daun yang berjatuhan. Pemenang ditentukan dengan membandingkan banyaknya jumlah daun yang bisa mereka tangkap. Diperlihatkan dengan cepat Meng Yiren melemparkan pisau-pisaunya secara akurat sehingga setiap pisaunya berhasil menangkap satu daun tanpa ada yang miss. Melihat Tangsan yang sedari tadi tidak bergerak membuat Meng Yiren kebingungan. Namun Tangsan mengatakan kalau ia sudah melakukannya. Hal ini diperjelas oleh Mengsu yang mengatakan bahwa Tangsan memang sudah melakukannya dan ia menang telak dari cucunya tersebut. Meng Yiren yang belum bisa percaya lalu mengeceknya sendiri. Dan benar saja, semua pisau Tangsan tertancap sempurna dengan 10 daun masing-masing di setiap pisau. Sangat jauh dari Yiren yang hanya 1 daun per pisau. Bahkan hebatnya Tangsan melemparkan pisau dengan posisi membelakangi pohon tanpa menggunakan mata dan hanya mengandalkan insting yang telah ia latih sejak kecil. Kemudian Mengsu mengungkapkan kekagumannya kepada Tangsan karena memiliki kemampuan yang ia sendiri bahkan belum tentu bisa melakukannya. Kemudian Tangsan menghampiri Yiren yang nampak sedih karena telah kalah 2 kali. Tangsan mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau jelas saja ia bisa menang, pasalnya ia telah berlatih menggunakan senjata rahasia selama lebih dari 9 tahun. Ia lalu menunjukkan senjata rahasianya yang jauh lebih kecil namun memiliki keuntungan lebih ringan sehingga sangat praktis digunakan sebagai senjata yang mematikan. Ia juga bersedia mengajari Meng Yiren dengan menjelaskan sedikit mengenai tekniknya yang ia sebut pelacak suara. Bukan melihat dengan mata, melainkan menggunakan indera pendengaran yang bisa merasakan setiap gerakan bahkan tanpa ada titik buta. Setelah pembicaraan itu, tiba-tiba Meng Yiren mencium Tangsan karena bagaimanapun juga ia telah kalah taruhan. Semuanya pun dibuat tercengang menyaksikan fenomena itu. Dan setelah itu, ia bersama kakek neneknya pun segera pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian mereka, Tangsan segera meminta sosis pemulihan dari Oishike agar ia bisa segera memulai proses penyerapan mengingat Xiao yang juga harus segera diselamatkan. Proses penyerapan Tangsan nampaknya begitu berat. Terlihat melalui gejolak energi luar biasa kuat yang dapat dirasakan oleh Guru Zhou. Di waktu yang bersamaan, kita diperlihatkan Master Xiao yang mendapatkan selembar surat undangan dari Flander, kepala Akademi Sri Lanka. Sementara di sisi lain kita diperlihatkan scene dari Tang Hao, ayah dari Tangsan, berpamitan dengan sebuah tempat yang dipenuhi oleh tanaman rumput biru perak untuk pergi menyelesaikan misinya di sebuah tempat yang ia sebut sebagai Balai Roh Pelindung. Di kesempatan berikutnya akan lebih diperjelas mengenai asal-usul Tang Hao muda beserta istrinya yang berjuang melawan Balai Roh Pelindung. Serta mungkin juga akan diperjelas mengenai kehidupan Tangsan di universe yang berbeda karena masih sangat minim informasi yang bisa kita dapat sejauh ini. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas di kesempatan kali ini. Kalau kalian punya pendapat lain atau detail yang saya lewatkan, silakan menulisnya di kolom komentar ya.